Selama ini, dunia hidup di dalam lingkup narasi yang dibangun dengan sangat rapi oleh mesin propaganda Barat. Kita sering mendengar istilah Iron Dome yang tidak tertembus, jet tempur siluman F-35 yang tidak terlihat, juga armada laut Amerika Serikat yang mampu menguasai 7 samudra. Namun, sejarah baru saja mencatat sebuah pergeseran tektonik yang mengubah peta kekuatan dunia selamanya. Sebuah realitas brutal kini sedang terjadi, di mana besi itu telah retak dan hegemoni yang dulunya tidak tertandingi kini sedang berlutut di hadapan kekuatan rudal Iran yang sangat mematikan. Selama puluhan tahun, Israel mengandalkan doktrin pertahanan berlapis yang terdiri dari Iron Dome, David Sling, serta sistem Arrow. Mereka yakin, atau lebih tepatnya meyakinkan dunia, bahwa kombinasi teknologi Amerika Serikat dan Israel ini mampu menciptakan zona aman mutlak. Namun sayangnya, Iran tidak pernah berencana melawan mereka dengan cara konvensional. Teheran memahami bahwa untuk mengalahkan seorang raksasa, mereka tidak butuh raksasa lain. Mereka butuh ribuan jarum yang sangat cepat dan tidak bisa diprediksi. Strategi Iran berpusat pada apa yang disebut sebagai saturasi. Dengan meluncurkan ratusan rudal secara bersamaan, mereka memaksa sistem radar Israel untuk mengalami kelebihan beban informasi. Kemudian, saat sistem pertahanan udara mereka sibuk mengunci target-target murah, rudal-rudal balistik presisi Iran meluncur di antara celah-celah tersebut untuk menghantam target bernilai tinggi. Iran bahkan memperkenalkan Fatah II, sebuah rudal hipersonik yang secara harfiah menertawakan kalkulasi radar Barat. Fatah II bukanlah rudal balistik biasa. Dirancang dengan material komposit canggih, Fatah II mampu menahan suhu di atas 2000 derajat Celcius tanpa mengalami kerusakan. Itulah mengapa serangan parsial dari pencegat seringkali gagal menghancurkan rudal ini sebelum ia meledak di sasarannya. Di samping itu, berbeda dengan rudal tradisional yang terbang dalam busur parabola yang bisa diprediksi, Fatah II masuk kembali ke atmosfer dan terbang layaknya pesawat jet yang sangat cepat. Fatah II mampu melakukan gerakan flip dan manuver lateral yang sangat tajam saat mendekati target. Dan untuk mencegat rudal yang bermanuver seperti ini, sebuah pencegat atau interseptor harus memiliki kecepatan lateral 2 hingga 3 kali lebih besar daripada rudal tersebut. Dan celakanya, Barat tidak memiliki teknologi itu saat ini. Maka, dengan kecepatan mencapai 18.500 km per jam, sistem THAAD atau Patriot hanya memiliki waktu beberapa detik untuk mengunci dan menembak. Dan sedikit saja kesalahan algoritma, maka rudal itu sudah menghantam target dengan brutal. Salah satu momen paling mengerikan dalam perang ini terjadi di Gurun Negev. Selama ini, Israel merasa aman karena memiliki perlindungan berlapis di sekitar fasilitas nuklir mereka. Namun, pada 22 Maret tahun 2026, Iran membuktikan bahwa tidak ada tempat yang aman di tanah pendudukan tersebut. Kota Arad dan Dimona menjadi saksi kegagalan total aliansi Barat. Rudal-rudal Iran menghantam pusat kota dan area militer di sekitarnya. Di Arad, sebuah rudal balistik seberat 450 kg menghantam langsung sebuah blok apartemen bertingkat, menyebabkan bangunan itu runtuh dan menjebak puluhan orang di bawah reruntuhan. Bayangkan, sistem pertahanan udara yang dibanggakan mencoba melakukan 2 kali intersepsi, namun lucunya, keduanya gagal total. Kehancuran di Nevatim Air Base jauh lebih parah daripada yang diakui oleh juru bicara IDF. Citra satelit yang bocor melalui sumber non-barat menunjukkan bahwa hanggar-hanggar yang menampung skuadron F-35 yang dibanggakan oleh Israel mengalami kerusakan struktural yang sangat hebat. Strategi Iran menggunakan amunisi klaster juga terbukti sangat efektif. Bukannya menggunakan satu ledakan besar, amunisi ini menyebarkan puluhan submunisi yang menghujani pangkalan, merusak jet tempur yang diparkir, dan membuat landasan pacu terlihat seperti permukaan bulan. Pihak Israel menyebutnya sebagai mukjizat karena tidak ada yang tewas seketika di titik hantam itu. Tetapi kenyataannya, moral masyarakat Israel kini telah hancur. Mereka menyadari bahwa pemerintah mereka telah menarik mereka ke dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan melawan musuh yang tidak lagi takut pada ancaman nuklir. Sementara itu,
Amerika Serikat sendiri mengira bahwa dengan menempatkan ribuan pasukan dan ratusan pesawat di pangkalan sekitar Iran, mereka bisa memberikan tekanan yang maksimum. Namun, pada Maret 2026, pangkalan-pangkalan itu berubah menjadi jebakan maut bagi tentara Amerika. Analisis dari New York Times dan laporan intelijen independen mengungkapkan bahwa banyak dari 13 pangkalan utama Amerika Serikat di sekitar Iran kini berstatus hampir tidak mungkin dihuni lagi. Tidak hanya itu, pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi adalah salah satu hub logistik udara paling vital bagi Amerika Serikat. Namun, serangan rudal presisi Iran yang dikombinasikan dengan drone Shahed telah melumpuhkan kemampuan operasional pangkalan ini. Fokus Iran bukanlah membunuh tentara secara massal, melainkan penghancuran sistem pendukung yang membuat mesin perang Amerika Serikat berhenti untuk bergerak. Hasilnya, sebanyak 5 pesawat tanker KC-135 hancur di landasan. Bagi orang awam, ini mungkin terdengar biasa. Namun bagi ahli militer, ini merupakan bencana besar. KC-135 adalah tulang punggung yang memungkinkan jet tempur F-22 dan pengebom B-1 melakukan misi jarak jauh. Dan tanpa pesawat-pesawat tanker ini, tempo operasional udara Amerika Serikat di Timur Tengah turun hingga sekitar 60%. Amerika Serikat kini harus menerbangkan tanker dari luar kawasan yang memakan waktu dan biaya luar biasa besar. Di Uni Emirat Arab, pangkalan Al-Dhafra mengalami kehancuran yang tidak kalah hebat. Hanggar-hanggar yang menampung peralatan radar dan pesawat pengintai tercanggih hancur berkeping-keping. Sementara itu, di Bahrain, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, yang tidak lain adalah simbol kekuatan laut Amerika Serikat di wilayah Teluk, terlihat dari citra satelit memiliki kawah-kawah hitam besar di tengah kompleks bangunannya. Kerugian infrastruktur militer Amerika Serikat hanya dalam waktu 2 minggu pertama perang diperkirakan mencapai 800 juta dolar. Pentagon mencoba menutupi jumlah korban dengan melaporkan hanya 13 kematian. Namun sumber di lapangan menyebutkan ratusan tentara luka-luka dan banyak yang mengalami trauma otak akibat ledakan rudal yang terus-menerus. Tentara Amerika Serikat kini terpaksa tidur di hotel-hotel sipil atau kantor darurat karena pangkalan mereka tidak lagi aman dari hujan rudal Iran. Tetapi, simbol yang paling mewakili kegagalan Amerika Serikat adalah mundurnya gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln. Sebagai kapal induk kelas Nimitz yang perkasa, Lincoln seharusnya menjadi platform untuk menyerang Iran dari laut. Namun, IRGC membuktikan bahwa di era rudal hipersonik dan drone bunuh diri, kapal induk hanyalah target raksasa yang bergerak sangat lambat. Pada awal Maret, Iran meluncurkan serangan menggunakan drone angkatan laut dan rudal cruise Qader yang ditembakkan dari pesisir. Meskipun Pentagon secara resmi membantah bahwa kapal induk tersebut terkena serangan langsung, fakta yang tidak bisa dibantah adalah bahwa kapal USS dan kapal-kapal pengawalnya terpaksa mundur lebih dari 1.000 km menjauh dari Selat Hormuz. Dan alasan mereka mundur itu karena radar mereka mendeteksi bahwa mereka sedang dikunci oleh sistem rudal hipersonik Fatah II yang tidak bisa mereka cegat. Admiral Shahram Irani, Komandan Angkatan Laut Iran, dengan angkuh menyatakan bahwa gerakan musuh selalu dalam pantauan mereka. Mundurnya kapal induk ini adalah momen bersejarah, di mana untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, sebuah kapal induk Amerika Serikat dipaksa mundur dari posisinya karena ketakutan akan serangan rudal negara regional. Salah satu fakta yang paling ditakuti oleh para jenderal di Pentagon adalah kecepatan pengurasan stok rudal pencegat mereka. Dalam perang melawan Iran, Amerika Serikat telah menghabiskan ribuan rudal pencegat seperti SM-3, SM-6, dan Interceptor Patriot yang harganya mencapai jutaan dolar per unitnya. Masalahnya bukan hanya uang, tetapi kapasitas produksi. Amerika Serikat hanya mampu memproduksi rudal-rudal canggih ini dalam jumlah kecil setiap tahunnya. Sebagai contoh, sebuah rudal THAAD yang dipesan hari ini mungkin baru akan dikirim pada tahun 2030. Sementara itu, Iran sendiri mampu memproduksi ribuan drone Shahed dan rudal balistik kelas menengah dengan biaya yang sangat murah setiap bulannya. Analisis militer dari Cina menunjukkan bahwa jika perang ini berlanjut selama beberapa bulan lagi, Amerika Serikat akan kehabisan stok rudal pencegat tercanggih mereka.
Ini menciptakan jendela kesempatan bagi Cina di Pasifik, bahwa jika Amerika Serikat menghabiskan seluruh perisainya untuk melindungi Israel dari Iran, maka mereka tidak akan memiliki sisa untuk melindungi Taiwan atau pangkalan mereka di Guam dari serangan Cina. Dan itu artinya, Iran secara efektif telah melakukan lucutan senjata terhadap Amerika Serikat tanpa harus menginvasi wilayah Amerika. Lebih dari itu, perang ini bukan hanya tentang ledakan di pangkalan militer, tetapi juga tentang bagaimana Iran menggunakan geografi sebagai senjata pemusnah massal ekonomi. Penutupan Selat Hormuz adalah langkah nuklir ekonomi yang diambil oleh Teheran. Sekitar 20% pasokan minyak dunia dan 25% LNG global melewati selat ini. Dan ketika Iran menutupnya, maka dunia menjadi gelap seketika. Negara-negara seperti Indonesia yang kemudian membuat pemerintah melakukan realokasi anggaran besar-besaran. Namun, yang paling menarik adalah analisis dari Cina. Beijing melihat ketidakberdayaan Amerika Serikat di Selat Hormuz sebagai bukti bahwa Washington bukan lagi penjamin keamanan jalur perdagangan internasional yang andal. Iran hanya perlu tidak kalah untuk bisa menang dalam perang ini. Dan dengan strategi atrisi, mereka membuat biaya perang bagi Amerika Serikat menjadi tidak tertahankan, mencapai lebih dari $1 miliar per harinya. Trump yang selama ini membanggakan kemampuannya dalam bernegosiasi, kini terjepit antara tuntutan Israel untuk terus berperang dan kemarahan publik Amerika Serikat yang tidak ingin melihat dolar mereka terbakar di gurun Timur Tengah. Di tengah kekalahan Amerika semacam ini, dunia bisa melihat dengan jelas bagaimana kemunafikan luar biasa dari aliansi Barat. Di satu sisi, mereka mempromosikan kebebasan pers, tapi di sisi lain, mereka menerapkan sensor militer yang paling ketat dalam sejarah modern. Israel dan Amerika Serikat bekerja sama untuk memastikan bahwa gambar-gambar kehancuran pangkalan mereka tidak menjadi viral di media sosial. Para jurnalis dilarang keras mendekati area pangkalan yang terkena serangan. Di Israel, perintah sensor militer diperluas untuk mencakup segala bentuk laporan mengenai kegagalan sistem pertahanan udara. Bahkan, media besar seperti CNN dan New York Times menggunakan diksi yang sangat halus. Serangan brutal Israel ke sekolah disebut sebagai kejadian tragis di dekat fasilitas militer, sementara balasan Iran selalu disebut sebagai provokasi yang tidak beralasan. Pemerintah Amerika Serikat dan Israel bahkan kedapatan menggunakan video AI yang mencampur rekaman asli dengan klip video game untuk menunjukkan kesuksesan mereka menghancurkan aset Iran. Mereka juga menciptakan citra satelit palsu untuk menipu komunitas OSIN agar mengira pangkalan mereka masih utuh. Namun, di era digital, kebohongan ini tidak bisa bertahan lama. Jurnalis-jurnalis dari Lebanon dan sumber independen di lapangan terus mengirimkan bukti-bukti nyata tentang bagaimana rudal Iran menghujani Tel Aviv. Kehilangan 7 jurnalis dalam serangan Israel di Lebanon tidak membungkam kebenaran, bahkan justru membuat dunia semakin muak dengan taktik Barat.